Di video kali ini kita akan bahas makanan dan minuman yang kaya akan kalsium, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Di video kali ini kita akan bahas yang banyak banget di request sama teman-teman semua, yaitu makanan dan minuman yang kaya akan kalsium. Itu sebenarnya makanan dan minuman apa aja sih? Nah, ini sebenarnya banyak banget di Google, teman-teman. Cuma mungkin teman-teman ada yang kesulitan nih, gimana sih cara untuk mencari sumber-sumber yang valid? Karena sekarang kan emang eranya banjir informasi ya. Kadang ada juga teman-teman yang perlu bantuan untuk memilah dan memfilter yang mana sih informasi yang valid dan informasi yang kurang valid. Jadi di video kali ini aku akan membantu kalian untuk mencari sumber yang valid terkait dengan makanan dan minuman yang kaya akan kalsium, teman-teman. Sebelumnya aku mau refresh lagi nih teman-teman, ingatan kalian terkait dengan kalsium supaya kalian gak lupa. Jadi kalsium itu di tubuh manusia itu nggak bisa diproduksi, sehingga penting banget kita mendapatkan sumber kalsium dari luar, kayak dari makanan, minuman, dan itu harus bisa memenuhi kebutuhan kalsium harian kita. Tapi walaupun tidak boleh kurang, ini juga nggak boleh lebih untuk asupan kalsium, karena yang berlebihan itu nggak bagus, termasuk kalsium. Dan kalsium itu kebutuhan untuk asupan hariannya berbeda setiap orang, tergantung dengan jenis kelamin dan juga tergantung dengan usia kalian. Jadi semuanya unik, spesifik, nggak bisa dipukul rata, teman-teman. Ini adalah acuan yang bisa kalian lihat kalau misalnya kalian belum pernah tahu nih sebenarnya kebutuhan kalsium harian kalian berapa, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa cari usia kalian berapa di situ. Dan kalian ingat-ingat deh tuh untuk kebutuhan asupan kalsium harian kalian, teman-teman. Nah, karena tubuh kita itu tidak bisa memproduksi kalsium, tetapi hanya bisa menyimpan kalsium yang sudah kita dapatkan dari makanan dan minuman, maka penting banget kan untuk kita bisa dapetin kalsium dari makanan dan minuman. Nah, kira-kira makanan atau minuman apa aja sih yang kaya akan kandungan kalsium? Jadi untuk kalsium itu paling banyak ada di susu dan produk olahan susu, teman-teman. Susunya susu apapun, bisa susu yang baru diperah, terus masih seger gitu kan, susu segar, terus kalian konsumsi, itu juga bisa jadi sumber kalsium, maupun susu yang udah di dalam kemasan. Kelebihan susu di dalam kemasan adalah kalian bisa melihat secara detail, spesifik, terkait dengan nutritional fact-nya. Kalau susu segar, mungkin kalian akan cenderung lebih sulit ya untuk menakar, ini kira-kira kandungan kalsiumnya berapa. Tapi semua produk susu maupun produk olahan susu itu tinggi akan kalsium, teman-teman. Produk olahan susu tuh kayak apa sih? Produk olahan susu itu kayak misalnya keju, yogurt, itu kaya akan kalsium juga, teman-teman. Memang itu adalah sumber yang paling tinggi nih kalsiumnya. Tapi bukan cuma itu sebenarnya, ada juga makanan dan minuman lain. Nah, ini aku ada satu sumber nih, teman-teman, yang bisa kalian jadikan acuan juga. Ini adalah sumber dari National Institute of Health. Jadi di sini udah dibedakan nih. Di sini ada jenis makanannya, terus takarannya berapa per saji, terus di sini juga kira-kira untuk miligram kalsiumnya ada berapa, dan di sini juga ada persen daily value atau angka kecukupan gizi. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video aku tentang review susu tinggi kalsium, itu harusnya kalian udah paham terkait dengan persen daily value atau persen AKG. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa cek lagi video aku yang tentang review susu tinggi kalsium, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk miligram per saji, ini sebenarnya nggak saklek, teman-teman. Ini tuh hanya estimasi aja. Karena kita tahu ya kalau misalnya dari sumber makanan atau minuman, itu akan sulit menentukan kandungannya. Kecuali itu udah ada pakemnya, misalnya dia itu udah ada nutritional fact-nya, itu akan lebih mudah untuk kita menakarnya. Karena sudah ada orang yang sudah menilai kira-kira kandungan gizinya berapa. Tapi kalau misalnya makanan atau minuman kita nggak ada nutritional fact-nya, kayak misalnya sesuatu yang seger-seger nih, misalnya buah, sayur, ya itu emang banyak kandungan gizinya, tapi memang akan cenderung sulit untuk kita menakar. Kira-kira dari satu buah ada berapa sih kira-kira zat gizinya, itu akan cenderung lebih sulit. Sehingga yang disediakan hanya estimasi kandungan gizinya aja. Jadi kurang lebih seperti itu acuannya, tapi perlu dipahami kalau itu nggak selalu akurat 100%. Paling nggak ada sedikit perbedaan terkait dengan kandungannya ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau liatin dulu ke kalian karena mungkin ada yang bingung, teman-teman. Jadi di sini enaknya kalau baca dari referensi National Institute of Health ini, dia udah diurutin, teman-teman, dari yang kira-kira kandungan
kandungan kalsiumnya paling tinggi sampai yang kandungan kalsiumnya paling rendah. Dan di sini yang paling tinggi adalah yogurt ditulisnya. Yogurtnya 8 ons, di mana yogurt 8 ons itu ada 415 mg kalsium, teman-teman. Cukup tinggi, dan kalau persen daily value-nya adalah 32%. Ayo, semoga masih pada ingat ya terkait dengan cara baca persen daily value atau angka kecukupan gizi. Nah, yang kedua, mungkin beberapa dari kalian akan ada yang bingung. Jadi di sini ada jus jeruk, teman-teman, tapi di sini ada tulisannya calcium fortified 1 cup. Artinya apa sih, teman-teman? Jadi gini, kalau misalnya kalian menemukan kata-kata fortifikasi, jadi itu artinya adalah biasanya itu adalah bentuk produk olahan, dimana ketika proses pengolahannya itu sudah ditambahkan zat gizinya. Jadi sebelum diolah itu dia emang udah ada kandungan kalsiumnya. Contohnya gitu ya, sebelum diolah dia udah ada kandungan kalsiumnya, tetapi ketika dalam proses pengolahan itu dia ditambahin nih kandungan kalsiumnya supaya sedikit lebih tinggi, dan nanti ketika selesai diproduksi, selesai diolah, nanti akan ada keterangan di mana produk tersebut sudah difortifikasi. Jadi artinya itu ya, teman-teman, makanan atau minuman yang sebenarnya sebelum diolah itu sudah memiliki kandungan zat gizi tertentu, tetapi ketika dalam proses pengolahan ditambahkan zat gizinya, terus nanti ketika sudah selesai akan ada keterangan fortifikasi. Oke, berikutnya yang tinggi kalsium di sini juga ada mozzarella. Mozzarella wajar ya karena produk olahan susu. Tadi kita udah sama-sama tahu kalau misalnya semua susu dan semua produk olahan susu itu tinggi akan kalsium, teman-teman. Di sini juga ada sarden, teman-teman. Nah, di sini sardennya cukup tinggi kandungan kalsiumnya, yaitu sekitar 325 mg untuk 3 ons. Jadi di sini ikan sarden yang masih ada tulangnya, teman-teman. Jadi tulangnya itu biasanya lunak dan bisa dimakan, sehingga di sini kandungan untuk kalsiumnya itu tinggi, teman-teman. Di sini ada keju cheddar, ada susu juga, itu wajar karena itu masih produk olahan susu. Selain itu ada salmon, teman-teman. Ayo yang hobinya makan sushi atau sashimi, ada salmonnya. Itu ternyata kandungan kalsiumnya juga cukup tinggi, teman-teman, dan salmon itu enak juga kan ya. Lalu berikutnya ada juga sereal, teman-teman. Tapi di sini harus dilihat ya, serealnya itu difortifikasi dengan kalsium. Nah, kita tadi udah sama-sama tahu ya terkait dengan fortifikasi, tetapi kalian harus hati-hati untuk sereal. Kalian jangan hanya melihat kadar kalsiumnya, teman-teman, tapi kalian juga perlu melihat apakah sereal itu tinggi akan gula atau enggak. Karena nanti kalau misalnya kalsiumnya tinggi tapi gulanya juga tinggi, nanti takutnya untuk efek jangka panjangnya itu nggak bagus. Karena misalnya kebanyakan gula gitu kan. Jadi harus hati-hati juga. Kalian perhatiin bukan hanya kalsiumnya doang, tapi juga keseluruhan aspek daripada nutritional fact-nya. Kayak misalnya kalorinya sesuai nggak dengan kebutuhan kalian. Terus kalian juga lihat kandungan lemaknya, terus kalian juga lihat kandungan gulanya. Pokoknya semuanya perlu kalian lihat. Selain itu ada juga chia seeds. Chia seeds ini lagi hits banget beberapa tahun terakhir karena ini adalah makanan sehat ya. Ini juga bisa jadi salah satu makanan untuk sumber kalsium kalian karena untuk 1 sendok makan chia seeds itu ada 76 mg kalsium, teman-teman. Dan sisanya bisa kalian lihat sendiri. Ini juga linknya akan aku taruh di description box. Kalian bisa cek sendiri. Tapi sebenarnya untuk list makanan yang banyak mengandung kalsium itu tuh ada banyak banget di Google. Cuma kalian perlu memilah nih kira-kira yang mana yang informasinya bisa dipertanggungjawabkan, yang mana yang informasinya kredibel untuk menjadi acuan kalian. Jangan sampai kalian sembarangan menjadikan suatu referensi itu sebagai acuan kalian, padahal kalian nggak tahu apakah sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terus kalian juga nggak tahu apakah sumbernya itu kredibel apa enggak. Jadi sekarang karena ini adalah eranya banjir informasi, itu kalian perlu banget untuk cari info yang benar-benar valid. Dan karena udah banyak nih untuk list makanan yang referensinya valid juga, kalau misalnya kalian merasa kalian punya nih referensi valid lainnya, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, masukin linknya. Itu pastinya akan sangat membantu teman-teman yang lain yang sedang mencari info terkait dengan makanan maupun minuman yang tinggi akan kalsium, teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna, semoga bisa meningkatkan pengetahuan kalian terkait dengan makanan dan minuman yang tinggi akan kalsium. Terima kasih sudah menonton. Bye!